Halo semuanya, selamat datang di presentasi tugas video kelompok kita. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat karena kita bakal bahas topik yang gak cuma penting di dunia hukum internasional, tapi juga seru untuk kita lihat dari sisi praktiknya. Topik kita ini adalah pemutusan hubungan diplomatik. Nah, dengarnya serius banget ya. Tapi tenang, kita bakal kupas dengan cara yang ringan, jelas, dan pastinya relevan nih untuk teman-teman kalian dengan kondisi dunia sekarang. Sebelum kita masuk video dari teman-teman kelompok aku, coba bayangin dulu hubungan antar negara itu ibarat hubungan antar teman. Ada masa akrab, ada masa dingin, bahkan kita bisa putus komunikasinya. Bedanya, kalau negara yang putus hubungan, dampaknya bukan cuma perasaan, tapi sampai ke politik, ekonomi, bahkan untuk keamanan global. Nah, untuk pembahasan pertama dari pemutusan hubungan diplomatik, kita bisa mungkin kita masuk ke pengertian dulu kali ya. Jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Gail Batu Rahman. Jadi di sini saya bakalan menjelasin nih terkait apa sih ini pengertian atau definisi dari ini pemutusan hubungan diplomatik ataupun hubungan antar negara di sini. Jadi di sini negara bak layaknya manusia ya. Negara itu sendiri merupakan kumpulan dari manusia gitu, yang dimana manusia ini merupakan makhluk sosial ya. Tentunya nantinya negara ini sifatnya bakalan jadi kayak manusia nih, merupakan juga negara di sini juga memerlukan memerlukan hubungan sosial gitu. Hubungan sosialnya gimana negara antar negara di sini. Jadi salah satunya di sini yaitu terkait hubungan diplomatik. Nah, hubungan diplomatik ini bisa putus nyambung loh, yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemutusannya. Nah, jadi pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan suatu tindakan negara. Jadi ini tindakan dari suatu negara nih untuk memutuskan hubungan diplomatik, yaitu dengan menarik agen-agennya ini. Yang dimana ini merupakan hak negara ataupun tidak ada yang melarang gitu. Ini merupakan hak yang diperolehkan oleh pemerintah nasional itu sendiri. Mana hak ini atau pemutusan ini bersifat unilateral ataupun bersama-sama. Jadi ini bisa sepihak, jadi satu negara aja nih yang memutus ataupun bersama-sama. Itu biasa terjadi di perang. Nah, dari pemutusan ini nih bakalan terjadi yang dimana dinamakan asas reciprocity ataupun asas ini kesamaan, dimana di sini atau pembalasan lah gitu. Jadi di sini negara yang diputus hubungan diplomatiknya juga harus memutus hubungan diplomatik atas negara tersebut. Jadi sama gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Thank you. Nah, tadi kan teman-teman udah denger nih pengertian soal pemutusan hubungan diplomatik dari Hairil. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, apa sih yang menjadi dasar hukum untuk pemutusan hubungan diplomatik ini? Nah, salah satu dasar hukum yang paling utama yaitu adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik di tahun 1961 yang merupakan dasar hukum utama untuk hubungan diplomatik dunia. Nah, untuk pasal yang di-8-nya itu ada pasal 45 yang mengatur kewajiban negara penerima hostage ketika hubungan diplomatik diputus, misalnya menjaga gedung kedutaan dan arsip negara pengirim. Nah, walaupun di Konvensi Wina ini tidak secara eksplisit menjabarkan prosedur pemutusan hubungan diplomatik, konvensi ini mengakui bahwa negara berdaulat berhak memutus hubungan tersebut kapan saja. Nah, untuk yang kedua itu prinsip kedaulatan negara. Menurut hukum internasional, setiap negara berhak secara bebas menjalin hubungan diplomatik dan memutuskan hubungan tersebut. Hak ini merupakan bagian dari prinsip non-intervensi, kedaulatan penuh negara, sovereign equality dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1. Nah, selanjutnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam hal ini itu nggak ada pasal khusus yang mengatur pemutusan hubungan diplomatik, tetapi beberapa prinsip mendasarinya, yaitu pasal 2 ayat 3 dan pasal 2 ayat 4 yang berbunyi penyelesaian sengketa secara damai dan larangan ancaman penggunaan kekerasan. Negara bebas menentukan hubungan internasionalnya, termasuk pemutusan hubungan diplomatik itu sendiri, sebagai respon terhadap pelanggaran norma internasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu praktik internasional, yaitu customary international law, yang dalam praktik umum negara dapat memutus hubungan diplomatik karena pelanggaran berat terhadap hukum internasional, misalnya agresi, perlakuan terhadap diplomat, krisis diplomatik, ataupun krisis politik, tindakan tidak bersahabat, pelanggaran perjanjian, ataupun konvensi Wina, misalnya perlindungan diplomatik dilanggar. Nah, karena ini merupakan praktik negara yang konsisten, ia menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, yaitu customary law. Nah, mungkin teman-teman udah pada denger nih
pengertian dan dasar hukum. Selanjutnya kita bakal ngebahas bentuk-bentuk pemutusan hubungan diplomatik. Perkenalkan, nama saya Prati Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemutusan hubungan diplomatik. Yang pertama ada pemutusan secara penuh atau total break, di mana kedua negara mengakhiri hubungan diplomatik mereka. Biasanya kedutaan besarnya ditutup, semua diplomat dipulangkan, serta tidak ada komunikasi resmi antara kedua negara tersebut. Yang kedua ada penyusunan hubungan konsuler, di mana hanya hubungan konsuler saja yang diputus, sementara hubungan diplomatik bisa tetap ada. Misalnya menutup konsuler di kota tertentu, tetapi kedutaannya masih tetap berjalan. Yang ketiga ada penarikan sementara duta besar, di mana hubungan diplomatik tidak diputus, tetapi negara menarik duta besarnya sebagai bentuk protes. Biasanya kedutaan tetap buka, tapi dipimpin oleh charge d'affaires yang bertujuan untuk memberi tekanan politik tanpa memutus total. Yang keempat ada pengusiran diplomat atau persona non grata. Biasanya menetapkan diplomat negara lain sebagai persona non grata sehingga harus meninggalkan negara penerima. Biasanya dilakukan karena pelanggaran hukum lokal, tuduhan spionase, ketegangan politik. Yang kelima, suspensi atau pembukaan hubungan diplomatik. Negara menangguhkan kegiatan diplomatik tanpa pernyataan pemutusan permanen, di mana kedutaan bisa tutup di sementara, tapi hubungan tersebut bisa kembali dipulihkan sewaktu-waktu. Yang keenam ada penutupan kedutaan besar secara sepihak. Negara menutup kedutaannya saja, tetapi tidak mengusir kedutaan negara lain. Ini termasuk bentuk pembatasan hubungan diplomatik. Jadi jika kedutaan saling ditutup, hubungan minimal dapat diteruskan melalui negara ketiga. Ini bukan hubungan diplomatik langsung, tetapi bentuk komunikasi residual. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk pemutusan hubungan diplomatik. Teman-teman juga udah dengar nih pengertian dasar hukumnya. Selanjutnya kita akan membahas soal alasan kenapa sih pemutusan hubungan diplomatik itu bisa terjadi. Nah, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Pingce. Di sini saya akan menjelaskan apa sih alasan-alasan pemutusan hubungan diplomatik. Nah, di sini kelompok saya sudah menjabarkan alasan pemutusan hubungan diplomatik itu menjadi 5 nih teman-teman. Kita masuk ke poin yang pertama, itu ada pelanggaran kedaulatan negara. Nah, salah satu alasan utama pemutusan hubungan diplomatik adalah ketika suatu negara itu merasa bahwa kedaulatannya dilanggar oleh negara lain. Nah, kedaulatan itu berarti hak mutlak suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Sebagai bentuk protes dan untuk melindungi rahasia serta keamanan nasionalnya, biasanya negara yang merasa dirugikan itu bisa melakukan pemutusan komunikasi diplomatik. Hal ini menandakan ketidaksukaan dan menegaskan kedaulatannya. Yang kedua itu ada tindakan provokatif dan konflik politik. Perbedaan pandangan dalam kebijakan luar negeri dapat menciptakan ketegangan yang besar antar negara. Nah, ketika suatu negara menuduh negara lain melakukan intervensi politik atau mendukung kelompok radikal maupun terorisme, hubungan diplomatik bisa memburuk dan menjadi serius. Nah, contohnya itu ada pada kasus antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017, di mana Arab Saudi itu memutuskan hubungan karena menuduh Qatar itu mendukung organisasi yang terlarang dan melemahkan keamanan regional. Nah, tindakan semacam ini tuh disebut tindakan provokatif yang berpotensi memicu rusaknya hubungan. Yang ketiga itu adalah perang dan konflik militer. Nah, ketika dua negara itu terlibat dalam peperangan atau konflik militer, hubungan persahabatan itu otomatis terputus. Nah, dalam situasi perang, negara-negara ini menganggap satu sama lain itu adalah sebagai musuh, sehingga kepercayaan itu hilang total. Nah, status permusuhan resmi membuat pemutusan hubungan diplomatik itu menjadi suatu keharusan, karena diplomat tidak bisa bekerja dan menjalankan hubungan normal itu dalam kondisi konflik yang terbuka. Nah, keempat itu ada pengusiran diplomat dan penetapan persona non grata. Nah, diplomat itu adalah utusan resmi negara yang memiliki perlindungan khusus. Namun, ketika sebuah negara menganggap utusan asing melakukan tindakan yang tidak diinginkan, nah mereka bisa menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata atau artinya orang yang tidak diterima lagi. Nah, pada kasus ini, diplomat harus meninggalkan negara tersebut. Keputusan seperti ini sering menjadi pemicu ketegangan yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik, karena menandakan hubungan yang memburuk dan tidak harmonis lagi.
Nah, yang kelima itu ada ketidakmampuan menyelesaikan sengketa secara diplomatis. Nah, ketika ketika perselisihan antar negara tidak bisa diselesaikan melalui dialog atau negosiasi diplomatik, dan ketika jalan damai itu sudah tidak membuahkan hasil, negara mungkin bisa memilih pemutusan hubungan sebagai langkah akhir. Ini tuh merupakan sinyal kuat bahwa hubungan tidak dapat diperbaiki atau dilanjutkan dalam waktu yang dekat, sekaligus mencegah konflik berkelanjutan ke ranah yang lebih berbahaya. Nah, pemutusan hubungan diplomatik dalam konteks ini adalah bentuk penegasan bahwa negara yang bersangkutan tidak menyetujui kebijakan atau tindakan pihak lain. Nah, sekian teman-teman alasan-alasan dari pemutusan hubungan diplomatik. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi saudari Prince juga udah ngejelasin nih alasan pemutusan hubungan diplomatik itu gimana sih terjadinya. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa memperdalam nih soal prosedur pemutusan hubungan diplomatik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur dari pemutusan hubungan diplomatik. Nah, yang pertama itu adanya pengumuman resmi pemutusan hubungan diplomatik. Di sini negara yang ingin memutuskan hubungan diplomatik secara resmi mengumumkan melalui pemerintah atau Kementerian Luar Negeri sebagai tanda pemutusan hubungan secara formal. Terus yang kedua itu adanya pengusiran duta besar dan staf diplomatik atau persona non grata. Artinya negara penerima menyatakan bahwa duta besar dan staf diplomatik negara pengirim sebagai persona non grata. Terus yang ketiga itu adanya penutupan kedutaan besar dan misi diplomatik. Artinya di sini kedutaan besar dan misi diplomatik resmi ditutup untuk menandai bahwa hubungan dihentikan. Terus yang keempat itu adanya pemanggilan kembali duta besar dan staf diplomatik ke negara asal. Artinya negara pengirim menarik dan memanggil kembali perwakilan diplomatiknya agar mereka tidak lagi bertugas di negara penerima. Terus selanjutnya ada perlindungan gedung dan properti oleh negara penerima. Jadi teman-teman, meskipun hubungan diplomatiknya terputus, negara penerima itu masih memiliki yang namanya kewajiban untuk melindungi gedung serta properti milik negara pengirim sebagai ketentuan internasional. Terus yang terakhir itu adanya pemutusan hubungan dilakukan sebagai langkah terakhir. Jadi biasanya pemutusan hubungan terjadi setelah upaya diplomasi lain itu gagal atau karena sebab seperti konflik bahkan perang antara kedua negara. Teman-teman tuh udah pada denger nih dari pengertian, dasar hukum, alasan-alasan, serta bentuk pemutusan. Ya, terus prosedur-prosedur. Mungkin kita sekarang bakal membahas salah satu kasus soal pemutusan hubungan diplomatik di Nicaragua dan Israel di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Lutfi Yulianto akan sedikit memberikan salah satu contoh kasus terkait pemutusan hubungan diplomatik antara Nicaragua dan Israel pada tahun 2024. Teman-teman, pada 12 Oktober 2024, pemerintah Nicaragua secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa keputusan ini juga diberitakan oleh sejumlah media internasional termasuk Al Jazeera dan juga dikonfirmasi kembali oleh Antara News yang menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan respon langsung terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Nah, di sini juga terdapat data teman-teman, data di kantor PBB atau Office for the Coordination of Humanitarian Affairs per Oktober 2024 itu konflik Gaza itu telah mengakibatkan lebih dari 30.000 korban jiwa teman-teman, dengan sekitar 40%-nya itu diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Sangat miris sekali. Pemerintah Nicaragua itu menilai angka tersebut sebagai indikator serius adanya risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil dalam situasi perang. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Al Jazeera juga, yaitu Wakil Presiden Rosario Murillo menyampaikan bahwa tindakan militer Israel ini juga dianggap tidak sejalan teman-teman dengan kewajiban negara dalam menjaga keselamatan penduduk sipil. Laporan juga dari DFC WL atau DW juga mencatat
bahwa Nicaragua itu termasuk dalam kelompok negara Amerika Latin yang memilih menggunakan instrumen diplomatik sebagai bentuk tekanan moral terkait meningkatnya korban sipil di Gaza sepanjang tahun 2024. Pemutusan hubungan diplomatik ini juga dilakukan sesuai teman-teman dengan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961 yang memberikan hak penuh nih kepada negara untuk menghentikan hubungan ketika menilai bahwa keadaan tertentu tidak lagi kompatibel dengan nilai, dengan kepentingan atau dengan komitmen internasionalnya. Nah, langkah tersebut juga menjadi mencakup penghentian komunikasi resmi nih antara negara Nicaragua dan Israel, penonaktifan saluran juga saluran diplomasi formal, dan juga pembatalan seluruh bentuk kerjasama bilateral yang masih berlaku. Nah, kalian kan udah pernah denger nih soal semua pembahasan dari kelompok aku soal pemutusan hubungan diplomatik. Di sini aku bakal nyimpulin kalau pemutusan hubungan diplomatik merupakan tindakan serius nih dalam praktek hubungan internasional yang biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir ketika ketegangan antar negara sudah sangat tinggi dan acara-acara diplomasi lain tidak berhasil. Nah, tindakan ini ditandai dengan penarikan duta besar, penutupan kedutaan, pengusiran diplomat, atau pembekuan hubungan yang dapat terjadi akibat pelanggaran hukum internasional. Nah, perselisihan politik maupun peran antar negara. Secara hukum, konvensi pemutusan hubungan diplomatik Wina secara hukum pemutusan hubungan diplomatik diakui dalam kerangka Konvensi Wina 1961 yang menegaskan kewajiban negara penerima untuk tetap melindungi gedung kedutaan dan arsip negara pengirim meskipun hubungan resmi telah berakhir. Nah, prinsip kedaulatan negara dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1 juga memperkuat legitimasi tindakan ini karena setiap negara berhak menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri hubungan diplomatik sesuai kepentingannya. Walaupun hubungan diplomatik diputus, kewajiban hukum internasional dari perjanjian multilateral tetap berlaku meskipun pelaksanaannya dapat ditangguhkan sementara akibat perubahan situasi yang mendasar. Nah, dalam praktiknya pemutusan hubungan diplomatik juga mencerminkan soal memburuknya kualitas hubungan bilateral dan menjadi sinyal adanya konflik serius antar negara yang bersangkutan. Nah, bentuknya bisa berupa pemutusan total, penarikan sementara duta besar, penetapan personal non grata, hingga penutupan kedutaan secara sepihak. Nah, alasan yang mendasari tindakan ini tuh beragam, mulai dari pelanggaran kedaulatan, tindakan provokatif, konflik militer, hingga ketidakmampuan menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi. Nah, dalam kasus yang udah dibahas tadi, kasus Nicaragua dan Israel, di tahun 2024 menjadi contoh nyata bagaimana pemutusan hubungan diplomatik digunakan sebagai instrumen politik luar negeri, sekaligus tekanan moral terhadap pelanggaran hukum humanitar internasional. Nicaragua menilai tindakan militer Israel di Gaza yang menimbulkan puluhan ribu korban sipil sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Nicaragua menilai tindakan militer Israel di Gaza yang menimbulkan puluhan ribu korban sipil sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan warga negara. Dengan pemutusan hubungan diplomatik, Nicaragua menegaskan sikap politiknya sekaligus mengirimkan pesan hukum dan moral kepada komunitas internasional bahwa pelanggaran terhadap norma kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Nah, secara keseluruhan, pemutusan hubungan diplomatik itu adalah alat politik sekaligus instrumen hukum internasional.